Satu persatu alat peraga pemilihan kepala daerah berupa baliho dan spanduk yang masih terpasang Sabtu siang diturunkan oleh petugas. Baliho dan spanduk ini sebagian besar terpasang di lokasi jalan umum di Kota Pariaman. Kebanyakan adalah baliho milik pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar. Petugas gabungan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Pariaman harus menertibkan alat peraga kampanye ini. Sebelumnya, kepada tim pemenangan para pasangan calon, sudah diperingatkan untuk membongkar sendiri alat peraga mereka, lantaran saat ini sudah masuk pada masa kampanye. Menurut Ketua Bawaslu Kota Pariaman, kebanyakan alat peraga ini dipasang oleh tim pemenangan pasangan calon sebelum adanya penetapan calon oleh KPU. Sebagian sudah ada yang membongkar sendiri, namun sisanya terpaksa dibongkar oleh petugas. Berdasarkan aturan yang berlaku, alat peraga kampanye pasangan calon pemilihan kepala daerah diatur oleh KPU setempat. Alat peraga dicetak dan dipasang sendiri oleh KPU di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Jadi bahwasanya alat peraga ini sebagian besar dipasang sebelum penetapan. Nah, makanya kita mengimbau kepada partai politik untuk menetapkan sendiri. Karena tahapan kampanye sudah masuk, tentu alat peraga ini sesuai dengan aturan yang dibuat KPU. Namun sampai saat ini batas waktu yang kita sampaikan masih ada alat peraga kampanye yang belum ditertibkan secara mandiri oleh partai politik. Mungkin ini yang sisa yang kita tertibkan pada hari ini. Kalau genderang kampanye sudah dilaksanakan, tentu ranah ini adalah ranah KPU dengan Bawaslu. Nah, ini tentu ditertibkan agar kiranya ada kesamaan, ada keseragaman sesuai dengan aturan PKPU, sehingga ini tentu akan melihatkan kepada masyarakat disiplin dan taat dengan apa yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pariaman. Saat ini, tahapan pilkada sudah masuk masa kampanye hingga 1 minggu sebelum hari pencoblosan tanggal 9 Desember nanti. Sementara untuk berkampanye di masa pandemi COVID-19, pasangan calon tidak boleh menggelar kampanye di lapangan atau luar ruangan. Sedangkan kampanye dalam ruangan juga dibatasi jumlahnya 50 orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.